Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin dari ketua kelas boleh untuk memimpin doa untuk hari ini. Coba kalian lihat teman sebangkunya, apakah sudah pada hadir? Apakah ada yang berhalangan tidak hadir? Oke, alhamdulillah ya semuanya masuk. Jadi kita hari ini akan mempelajari terkait petunjuk dan mekanisme evolusi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama terkait mendeskripsikan teori asal-usul kehidupan, dan yang kedua ada menjelaskan petunjuk evolusi dan menghubungkannya dengan mekanisme evolusi, dan yang ketiga ada menganalisis implikasi teori evolusi bagi kehidupan manusia. Oke, Ibu di sini ada sedikit motivasi. Siapa yang bisa membacakannya? Oke, baik, terima kasih. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Boleh diartikan. Nah, jadi Ibu artinya bahwa hidup itu seperti mengendarai sepeda. Jadi untuk menjaga keseimbangan kamu harus tetap melaju. Betul sekali. Jadi hidup ini seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya kita harus terus melaju. Jangan pernah putus asa. Oke. Selanjutnya kita akan mereview materi pembelajaran minggu kemarin. Boleh teman-teman klik barcode-nya. Mengisi link barcode yang tadi. Jadi materi minggu kemarin itu terkait teori asal-usul kehidupan. Jadi teori asal-usul kehidupan ini ada 4. Yang pertama ada teori abiogenesis, yang kedua ada teori biogenesis, dan yang ketiga ada teori kosmozoa, dan yang keempat ada teori naturalis. Nah, teori abiogenesis ini adalah teori yang menyatakan bahwa evolusi itu berasal dari makhluk yang tak hidup. Teori biogenesis itu adalah teori yang mengatakan bahwa evolusi itu berasal dari makhluk yang hidup, dan teori kosmozoa adalah teori yang mengatakan bahwa evolusi itu berasal dari angkasa, dan teori naturalis adalah teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari molekul-molekul. Nah, selanjutnya itu evolusi yang pertama itu ada fosil. Ya, siapa yang di sini sudah pernah melihat fosil? Wah, alhamdulillah ya sudah melihat. Jadi penemuan fosil ini menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Nah, dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan bumi menunjukkan adanya proses evolusi. Yang kedua, coba kalian amati gambar yang di depan. Kira-kira kenapa sih gambar-gambar yang ada di depan ini dikatakan sebagai evolusi? Wah, benar sekali. Jadi, gambar di depan ini menunjukkan adanya variasi genetik. Kenapa sih variasi genetik dapat dikatakan sebagai penunjuk evolusi? Karena adanya perbedaan yang ditemukan pada individu dalam satu spesies menunjukkan adanya perbedaan genetik. Dan yang kedua, ada homologi dan analogi organ tubuh. Coba kalian amati perbedaan dari homologi dan analogi. Oke. Di sini ada gambar terkait tangan manusia, kaki kucing, sayap kelelawar, sirip depan lumba-lumba, dan kaki kuda. Nah, menurut kalian dari gambar-gambar ini termasuk homologi atau analogi? Analogi, Bu. Jadi analogi ini adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi yang sama, tetapi bentuknya tuh asalnya berbeda. Puja. Dan untuk selanjutnya ada embriologi di perkembangan. Jadi bisa kalian lihat itu ada embriologi ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, manusia. Nah, dari kelas vertebrata ini menunjukkan adanya embriologi yang mirip. Jadi makin mirip embriologinya maka makin dekat kekeluargaannya. Dan yang selanjutnya ada petunjuk secara biokimia. Nah, bisa kalian lihat di uji Prepsitin ada supernatan. Nah, jadi banyak sedikitnya endapan yang terbentuk akibat reaksi
Nih, di sini ada perbandingan sistem respirasi pada ayam, sistem respirasi pada burung, sistem respirasi pada ikan. Jadi meskipun ciri morfologi dan jumlah selnya yang membentuk setiap organisme berbeda, terdapat kemiripan dalam fisiologinya. Contoh nih yang tadi ada sistem respirasi ayam, sistem respirasi burung, dan sistem respirasi ikan. Oke, selanjutnya itu ada alat tubuh yang tersisa. Jadi pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Contoh, di sini ada sisa penyusutan sayap pada burung kiwi yang menyebabkan burung kiwi itu tidak dapat terbang. Oke, selanjutnya ada mekanisme evolusi. Yang dimana mekanisme evolusi ini terdiri dari yang pertama ada mutasi gen, yang kedua ada penyimpangan gen, dan yang ketiga ada aliran gen, dan yang keempat ada rekombinasi seks, dan yang kelima yang terakhir ada seleksi alam. Oke, Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Di sini kan ada 3 kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok Ibu sudah menyusun soal-soal yang berbeda. Nah, dari kelompok Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Setelah itu soalnya akan dioper ke kelompok lainnya. Selanjutnya nih ya. Gimana apakah ada yang kesusahan? Ibu kasih waktu 10 menit ya. Oke, ini bisi ya sama teman-teman. Oke, udah 10 menit ya anak-anak. Mungkin boleh dioper ke kelompok selanjutnya. Udah ya? Anak-anak yang sudah menjawab LKPD-nya, mungkin untuk hari ini kita tutup. Sebelum itu Ibu akan meminta siapa yang berani untuk mereview materi pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahwa petunjuk mekanisme evolusi itu ada fosil, variasi makhluk hidup, homolog dan analog dan dalam organ tubuh, kemudian embriologi perkembangan, petunjuk secara biokimia, perkembangan fisiologi organisme, dan alat tubuh yang tersisa. Beri aplaus dulu untuk kita yang sudah berani mereview pembelajaran hari ini. Oke, jadi untuk minggu depan kita akan belajar terkait hukum Hardy-Weinberg. Oke, untuk tugas pekerjaan rumah yang akan dikerjakan Ibu akan sampaikan melalui WA group. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.